Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya akan menjelaskan tentang beberapa bungkai. Yang pertama, kata sifat. Kata kerja sama dengan kata benda. Belajar bagaimana mengubah kata sifat atau kata kerja menjadi kata benda, atau mengkatabendakan kata sifat dan kata kerja. Partikel wa, ni, o, ga. Caranya dirubah ke bentuk butsu, ru, nai, ta, na, tai, i, na. Ru yang artinya akan, nai artinya tidak, ta telah, tai ingin. Bentuk butsu ini fungsi suatu benda tambah partikel no, koto yang artinya hal atau perihal. Contohnya, amai no ga suki desu. Ini contoh bentuk kata sifat yang artinya suka manis. Terus contoh kata kerja, sanpo suru no ga suki desu, suka jalan-jalan. Terus lanjut ke nani ta koto ga arimasu yang artinya pernah. Contohnya, Fuji san o mitta koto ga arimasu. Pernah melihat gunung Fuji atau saya pernah melihat gunung Fuji. Terus nani ru koto ga arimasu yang artinya terkadang. Tapi ini bentuk positif, contohnya bentuk positif. Yoru osoku neru koto ga arimasu, artinya terkadang tidur larut malam. Terus nani nai koto ga arimasu yang artinya sama, terkadang juga. Tapi ini bentuk negatif, contohnya kohi o onomanai koto ga arimasu, terkadang tidak minum kopi. Terus butsuke toki yang artinya ketika. Terus bentuk butsu ru, tai, nai, ta. Contohnya, kakkoe iku toki kabang o machimasu, ketika pergi ke sekolah membawa tas, atau ketika pergi ke sekolah saya membawa tas. Terus ke contoh kata sifat i, samui toki koto o kimasu, ketika dingin akan memakai mantel. Terus contoh yang kata sifatnya, genki na toki sanpo o shimasu, artinya ketika sehat akan jalan-jalan. Terus lanjut ke contoh kata benda no, natsu yasumi no toki ummi ni ikimashita, ketika libur musim panas pergi ke pantai, atau ketika libur musim panas saya pergi ke pantai. Selanjutnya belajar sebaiknya, lebih baik, boleh atau tidak bisa, izin. Ini bisanya itu bukan kebisaan, tapi lebih diartikan bisa diizinkan. Yang pertama, kalau temo. Terus tara to ba nara dukjiso i. Contohnya yang temo, contohnya tabe, temo i boleh makan. Terus ke untuk jiso pakai nara, taberu nara i, sebaiknya makan. Terus selanjutnya nomor 2 yang positif, ta hoga i. Terus negatif, nai hoga i.
Contohnya yasai o tabeta ogai, sebaiknya makan sayuran. Terus ini contoh yang positif. Yang negatif contohnya yoru osoku tabenai ogai, sebaiknya tidak makan terlalu malam. Terus lanjut ke nomor 3, ru noga hoga, kata sifat, ga kata benda, no hoga. Ini artinya ini yang bisa diartikan i atau tanoshi, yang artinya dan lain-lain. Contohnya hayaku neru nogai, yang artinya baiknya tidur lebih awal atau bagus kalau tidur cepat. Terus contoh kata benda itensa no oga ides, lebih baik sepeda. Terus ke how, bagian atau memfokuskan atau mempertajam pembahasan. Contohnya kemu no hoga tanoshi desu. Ini contoh kata sifat i yang artinya lebih menyenangkan main game. Terus kalau kalimat ini juga bisa buat perbandingan. Contohnya toriniku to yuniku to dochira oishii desu ka, yang artinya yang mana yang enak, daging ayam dan daging sapi. Ini partikel ga kenapa dilingkarin, ini simbol penerjemahan awal. Terus kenapa partikel to nya ada 2, to yang pertama dan to yang kedua pengulangan, jadi artinya dari daging ayam, dari awal daging ayam dan daging sapi. Terus artinya bisa dari partikel ga, yang mana daging ayam dan daging sapi yang enak, atau daging yang mana daging ayam dan daging sapi yang enak. Terus selanjutnya jajaran awal atau depan setelah simbol partikel to ya tari si toka. Terus jajaran kata benda nanani ya dan nanani nado, partikel ga pasif dan o aktif. Contohnya mainichi gyunyu ya ocha nado o nomimasu, yang artinya setiap hari minum susu dan teh dan lain-lain. Terus ke jajaran kata kerja nanani tari, shitari shimasu, atau ke masta nai, perubahan takai naikei atau tai, artinya ingin. Contohnya mainichi jusu o nondari terebi o mitari shimasu, yang artinya setiap hari minum jus, nonton TV dan lain-lain. Oke, minasang, cukup sampai di sini penjelasan bunko atau bunkai dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.